Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini admin akan ngabulin requestan kalian untuk merangkum sebuah film fiksi ilmiah paling seru di tahun 2023 berjudul The Creator. Film ini disutradari oleh Gareth Edwards dan dibintangi oleh John David Washington, Ken Watanabe, Gemma Chan, dan masih banyak yang lainnya. Film ini mengisahkan perselisihan antara manusia dan kecerdasan buatan, yang mana sebagian negara menentang adanya AI dan sebagainya lagi membela para AI yang sudah dianggap sebagai makhluk buatan yang juga memiliki perasaan. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dimulai dengan sebuah iklan yang menampilkan kecerdasan buatan atau AI yang diciptakan oleh manusia ke dalam masyarakat Amerika untuk mempermudah umat manusia dalam urusan segala hal kecuali menyabun. Seiring berjalannya waktu, AI berkembang sangat cepat ke seluruh dunia. Dengan adanya AI, manusia juga bisa melakukan sesuatu di luar Nurul seperti menyalin diri mereka ke robot AI. Dan bahkan, manusia yang baru saja mati, kesadarannya bisa dipindahkan ke dalam robot AI tersebut. Namun, pada tahun 2055, sebuah musibah besar menimpa manusia, di mana hulu ledak nuklir meledak di Los Angeles akibat AI yang diciptakan oleh pemerintah AS dan membakar lebih dari 1 juta orang di sana. Menyadari semakin kesini AI semakin kesana, militer pun memulai misi untuk memberantas semua AI di seluruh negara. Namun sayangnya, mereka mendapat perlawanan dari Asia Baru yang terdiri dari negara-negara Asia di mana saja, yang menampung sisa AI sebagai sesama warga negara mereka. Dan untuk melawan para AI, pemerintah AS membuat USS Nomad, North American Orbital Mobile Aerospace Defense, yaitu sebuah stasiun luar angkasa raksasa yang dibuat dan digunakan memindai daratan untuk mencari tanda-tanda AI guna musnahkannya dan menemukan apa yang disebut sebagai nirmata atau pencipta AI generasi baru. Dan dari sinilah sumber permasalahan di film ini dimulai. Sepuluh tahun setelah ledakan nuklir, pemerintah AS mengirim pasukan khusus ke sebuah pulau di Asia Baru untuk memburu nirmata yang berhasil dilacak oleh intel mereka bernama Sersan Joshua Taylor. Pada saat penggerbekan, Joshua ternyata sudah menikah dengan putri nirmata bernama Maya yang sedang hamil 8 bulan. Keduanya kemudian dikejutkan dengan surat tembak-tembakan yang berasal dari pasukan khusus AS melawan petugas droid Asia yang sedang berjaga di sana. Beberapa droid yang dipimpin oleh Harun lalu membawa seorang tentara bernama Drew yang berhasil mereka bekuk. Get the boats. Hurry. Americans are coming. American AI. Ketika Maya dan lainnya sibuk, Joshua diam-diam memarahi Drew karena mereka terlalu awal dalam penggerbekan. Joshua juga mengatakan kalau dirinya belum menemukan nirmata di pulau ini. Namun, tanpa Joshua sadari, ternyata Maya menguping pembicaraan mereka. Maya pun menjadi kecewa dengan Joshua karena suami yang ia cintai selama ini ternyata bagian dari musuh. I don't mean that. No. Easy. Merasa dihianati, Maya pun pergi melarikan diri bersama para droid menggunakan perahu. Akan tetapi, belum sempat ke tengah laut, Nomad menggempom perahu-perahu tersebut dengan rudal yang membuat Maya tewas seketika. Lima tahun kemudian, kita diperlihatkan Joshua yang kini hidup sendirian di Los Angeles. Ia kehilangan satu dan tangan kakinya setelah terkena radiasi nuklir 15 tahun yang lalu. Meskipun begitu, Joshua memiliki lengan dan kaki prostetik yang dulu dibuat oleh Maya. That's all good. Selama 4 tahun,
pemerintah menjalani terapi ingatan kepada Joshua guna menggali apa yang Joshua ingat tentang Nirmata saat penyamaran. Namun, sampai saat ini ingatan Joshua belum pulih mengenai Nirmata akibat terkena ledakan rudal Nomad. Meskipun begitu, ia tetap masih ingat tentang masa-masa indah bersama Maya dan kandungannya. Joshua kini bekerja di Ground Zero di Los Angeles sebagai bagian dari kru kebersihan. Ketika sedang bekerja, dia dan rekannya menemukan droid yang masih memiliki perasaan. Namun Joshua langsung menonaktifkannya dan mengatakan kalau droid hanyalah program dan tidak nyata. Singkat cerita, malam harinya ketika Joshua sedang adus di kolam, ia didatangi oleh Jenderal Andrews dan Kolonel Howell. Mereka menyalakan proyeksi yang berisi tentang informasi intelijen mereka, di mana Nirmata sedang bekerja di Asia Baru, tepatnya di lab Joshua pernah tinggal, untuk mengembangkan senjata super canggih yang disebut sebagai Alpha Omega, yang berpotensi menghancurkan Nomad. Tentu saja hal ini harus cepat-cepat dihentikan, karena jika Nomad hancur, umat manusia bakal diambang kepunahan. Mereka lalu merekrut Joshua untuk membantu menghentikan Alpha O, karena Joshua lah satu-satunya orang yang tahu di mana letak lab tersebut. Sayangnya, Joshua menolak karena ia sudah kehilangan istri dan anaknya akibat ulah mereka. Sebelum Joshua pergi, Howell menunjukkan sebuah proyeksi di Asia Baru yang diambil 2 hari yang lalu, di mana dalam proyeksi tersebut menunjukkan bahwa Maya masih hidup dan bekerja di fasilitas tempat senjata tersebut dikembangkan. Mengetahui Maya masih hidup, Joshua pun setuju bergabung, tapi dengan syarat mereka harus melindungi Maya bagaimanapun situasinya. Di malam berikutnya, Joshua bergabung dengan pasukan khusus yang dipimpin oleh Howell menuju ke Asia Baru. Selama perjalanan, Howell memberitahu Joshua tentang kebencian pribadinya terhadap AI karena kehilangan putranya dalam sebuah perang. Sesampainya di persawahan, mereka mendaratkan pesawatnya di sana dan dilanjut dengan berjalan kaki ke arah lab. Namun, sesampainya di sana, Joshua dibuat terkejut karena lab tersebut sudah hilang dan berubah menjadi pemukiman desa. Mereka kemudian menyandera para warga desa dan mengancam akan membunuh seekor anjing milik seorang gadis kecil jika tidak mau memberitahu di mana letak lab tersebut. Dengan terpaksa, si gadis pun menuju ke arah rumah sesajen, di mana Joshua menemukan benda pusaka yang ternyata adalah kunci masuk ke dalam lab. Sebelum masuk ke gorong-gorong, salah satu warga memberitahu mereka bahwa kalian semua akan mati karena sekarang AI telah berevolusi. Joshua lalu memimpin pasukan ke ruangan informasi, di mana di sana mereka mulai membunuh semua pekerja yang ada di ruangan tersebut. Setelah itu, mereka lanjut ke ruang produksi dan menembaki semua para pekerja yang terlintas di mata mereka. Sementara itu, salah satu anggota bernama Brad yang sedang berjaga di luar dikejutkan dengan datangnya polisi droid Asia. Dengan terpaksa, ia pun menggunakan misil satu-satunya untuk menghancurkan polisi tersebut. Joshua dan anggota lain hanya tiba di sebuah tempat, di mana terdapat pintu palka yang di dalamnya ada senjata Alpha O. Namun, di saat itu juga, para polisi droid mulai datang lebih banyak lagi. Alhasil, ketiga anggota lain pun terpaksa meninggalkan ruangan guna membantu Brad, sedangkan Joshua dan salah satu anggota tetap tinggal untuk meretas pintu palka tersebut. Selagi menunggu pintu terbuka, anggota yang bersama Joshua memutuskan untuk membantu yang lain, sedangkan Joshua ditugaskan untuk menjaga senjata tersebut. Di saat itu juga, pintu palka berhasil terbuka.
Joshua yang penasaran lalu masuki pintu tersebut dan menemukan bahwa ternyata senjata Alpha yang dimaksud berwujud seorang gadis robot kecil bernama Alpi. Sebelum Joshua menangkapnya, tiba-tiba seorang wanita yang menjaga anak tersebut menembak ke arah Joshua dan memerintahkan si gadis kecil untuk lari ke atas. Saat Alpi berhasil keluar, ia sangat terkesan dengan keadaan di sekitarnya, karena memang dari bayi ia tidak pernah melihat dunia luar. Ia lalu melihat para anggota terlibat baku tembak dengan pasukan New Asia. Di waktu yang sama, Howell datang untuk menjemput anak buahnya. Namun, karena sebentar lagi Nomad akan meledakkan lab, Howell pun memutuskan untuk menjemput Joshua dan meminta sebagian anak buahnya untuk terbang terlebih dahulu. Brad yang masih terjebak di antara para droid kemudian nekat pergi ke arah pesawat. Namun saat Brad hendak sampai, ia terkena sebuah peluru yang menempel di tas punggungnya. Mereka lalu mulai terbang meninggalkan daratan. Namun, tanpa mereka sadari ternyata peluru yang menempel di punggung Brad adalah bom. Alhasil, bom itu langsung meledak dan membuat semua anggota di dalamnya tewas seketika. Gak lama kemudian, Nomad meluncurkan rudal ke lab tersebut. Joshua yang kebetulan masih di dekat lab tersebut segera berlari sekencang mungkin. Namun sayangnya ia terlambat dan terkena lonjakan dari ledakan itu. Di pagi harinya, Joshua tersadar di atas perahu. Ia bertemu dengan Alpi yang dari tadi mengamati Joshua berjam-jam. Meskipun begitu, Joshua menghiraukan Alpi dan pergi ke ladang jagung untuk mencari anggota yang selamat. Di sana, Joshua bertemu salah satu anggota bernama Sipley yang terluka parah. Ia lalu membawa Sipley ke rumah kosong milik petani untuk menghindari polisi Asia yang sedang menyelidiki daerah tersebut. Di saat itu juga, Alpi tiba-tiba sudah ada di dekat Joshua dan sedang menonton TV. Karena suaranya berisik, Joshua pun mematikan TV tersebut. Tetapi Alpha menyalakan kembali hanya dengan pikirannya. Hal ini pun membuat Joshua menyadari bahwa anak ini benar-benar senjata super canggih. Di saat itu juga, Joshua mendapatkan panggilan dari Howell yang sedang bersembunyi dari polisi Asia. Joshua memberitahu Howell tentang Alpha yang ternyata gadis robot kecil. Howell pun memerintahkan Joshua untuk membunuhnya. Tetapi tiba-tiba percakapan mereka terputus karena Howell dikelilingi oleh polisi dan berakhir tertangkap. Ia dimasukkan ke dalam mobil polisi bersama salah satu anggota yang selamat bernama McBride. Joshua lalu mengambil pistolnya untuk membunuh gadis tersebut. Tetapi ia menjadi ragu ketika Alpi menggambar sebuah simbol yang sama di tato milik Maya. Di saat itu juga, pemilik rumah datang yang sangat terkejut saat melihat Alpi. Ia lalu berjanji akan melindungi Alpi dengan membunuh Joshua. Namun, belum sempat mengambil senjata, Joshua lebih dulu membunuh petani tersebut. Suara yang dihasilkan membuat para polisi droid simulasi mengetahui lokasi Joshua. Joshua pun segera membawa Sipley ke mobil milik petani dan mengajak Alpi untuk ikut dengannya. Ketika polisi droid simulasi melemparkan granat ke arah mereka, seekor anjing tiba-tiba mengambil granat tersebut dan membawanya kembali ke para polisi. Setelah ledakan, Alpi menggunakan kekuatannya untuk menghentikan truk tersebut. Ketiganya lalu segera pergi melarikan diri ke sebelah sana. Sementara itu, McBride dan Howell bekerjasama untuk membunuh petugas polisi simulasi dan mengambil alih kendaraan guna mencari Joshua. Setelah berkendara 5 km, Joshua menghentikan mobilnya dan bertanya kepada Alpi di mana Maya berada. Di saat itu juga, Sipley menodongkan pistol ke arah Joshua untuk memintanya pergi ke rumah sakit.
Tetapi Joshua menolak karena rumah sakit terlalu jauh dari pangkalan Amerika Serikat. Gak lama kemudian, Shipley mulai kesakitan dan akhirnya ia pun meninggal. Bersama dengan itu, mesin mobil tersebut kehabisan bensin. Untungnya, di saat itu juga ada mobil keluarga yang mendekat. Joshua pun menyembunyikan kepala robot Alfie dengan kupluk dan menghampiri pengemudi keluarga itu untuk meminta tumpangan ke arah kota. Beberapa saat kemudian, Mick, Brad, dan Howell menemukan mobil Joshua dan menemukan Shipley yang sudah meninggal. Karena baru saja meninggal beberapa menit, Howell pun mentransfer kesadaran Shipley menggunakan perangkat ke dalam tubuh petugas simulator selama 30 detik. Akan tetapi Shipley sangat susah ditanyai karena melihat tubuhnya sendiri yang sudah mati. Sebelum kesadarannya hilang, Shipley memberitahu Howell kalau Joshua membawa Alfie ke kota. Dan tanpa pikir panjang, keduanya pun langsung pergi ke kota tersebut. We got a traitor to kill. Di malam harinya, Joshua, Alfie, dan pengemudi keluarga tiba di pos pemeriksaan yang ditugaskan untuk memburu Joshua yang telah menculik Alfie. Sebelum mereka ketahuan, Alfie menggunakan kekuatannya untuk menyebabkan pemadaman listrik di area tersebut, sehingga Joshua dapat mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari pos pemeriksaan tersebut. Sementara itu, tubuh petugas polisi simulator ditemukan oleh salinannya yang mendapatkan perintah untuk menemukan Alfie. Sesampainya di kota, Joshua dan Alfie melihat papan iklan yang menampilkan bahwa siapa saja bisa mendapatkan cuan dengan mendonorkan wajah mereka. Jadi wajah kita akan disalin untuk diletakkan di droid-droid simulan. Support AI. Keduanya lalu duduk di terminal bus, di mana Joshua terus menanyakan di mana Maya berada. Alfie mengatakan kalau Maya ada di sebuah tempat bernama Diandang, namun ia tak mau memberitahu di mana letaknya. Dikarenakan terminal tersebut banyak polisi droid, Joshua pun membawa Alfie menaiki bus. Mereka melakukan perjalanan kedua menuju ke kota Lelet guna menemui teman Joshua. Selama perjalanan, Joshua tak sengaja melihat Maya. Namun ternyata itu hanya simulasi droid yang memakai wajah sumbangan Maya 6 tahun yang lalu atau bahkan beberapa bulan yang lalu. Di tengah jalan, Alfie mengajukan banyak pertanyaan eksistensial tentang surga. Joshua menjelaskan bahwa surga adalah tempat terbaik dan damai yang pernah ada dan yang bisa ke sana hanya orang-orang baik saja. Alfie lalu mengatakan kalau Joshua dan dirinya tidak akan masuk surga karena Joshua bukan orang yang baik, sedangkan dirinya hanyalah sebuah robot. Di sini Joshua memikirkan tentang hari di mana ia pertama kalinya bertemu Maya. Sampai akhirnya temannya yaitu Drew memberinya misi untuk menikahi Maya untuk mendapatkan informasi mengenai Nirmata. Joshua juga memberinya cincin kawin yang memiliki pelacak khusus di dalam cincin tersebut. Singkat cerita, Joshua dan Alfie akhirnya tiba di kota Lelet. Di sana Joshua melihat poster buronan tentang dirinya yang menculik Alfie. Hal ini membuat salah satu warga yang melihatnya langsung melapor ke pihak polisi kalau ia menemukan sang buron. Joshua kemudian membawa Alfie ke pabrik droid simulan untuk menemui temannya yang ternyata adalah Drew yang kini tinggal dengan droid wanita bernama Kami. Tentu saja hal ini membuat Joshua terkejut karena dulu Drew sangat menantang AI dan kini malah berkencan dengan AI. Joshua lalu meminta Drew untuk meneliti Alfie, sedangkan Kami pergi ke dapur untuk mencari es krim buat Alfie. Di saat diteliti, Drew menemukan bahwa Alfie bukan droid salinan. Ia seperti lahir secara manual dan memiliki kekuatan mengendalikan teknologi apapun dari jarak jauh. Dan bahkan, kekuatan itu akan terus berkembang seiring perkembangan Alfie, yang bakal menjadi senjata tak terkalahkan. There's no more ice cream. Dikarenakan di dapur tak ada es krim,
Kami pun mengajak Alpi ke lantai atas dan memesan es krim di aplikasi online. Sedangkan Joshua dan Drew mencoba melacak Maya melalui cincin kawinnya. Di saat itu juga, pesanan es krim kami datang. Tetapi ternyata yang mengantar pesanan itu polisi droid simulan sebelumnya dan membunuh kami dengan meledakkan bom yang sudah ia letakkan di dalam paket es krim tersebut. Para polisi droid lalu mulai masuk dan mencoba menangkap Alfie dengan senjata stun. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Joshua datang dan mulai menembak mereka semua. Setelah mengalahkan para polisi, Joshua segera membawa pergi Alfie dan Drew yang sedang menangisi kekasihnya. Gak lama kemudian, para polisi datang kembali dan menemukan kalau apartemen Drew telah kosong. Namun di saat itu juga, dua polisi tiba-tiba menembaki polisi lain dan ternyata mereka adalah McBride serta Howell. It's time to call in the cavalry. Joshua, Alfie, dan Drew kemudian melakukan perjalanan mencari Maya dengan melacak cincin kawin Joshua. Mereka menemukan sumber sinyal cincin tersebut yang ternyata rumah lama Joshua dan Maya. Ketika mereka sampai di sana, Joshua segera keluar dari mobil untuk memasuki rumah itu. Tetapi di saat itu juga, tentara Asia mulai berdatangan. Mengetahui Joshua dalam bahaya, Alfie pun memutuskan untuk menjemput Joshua. Sementara itu, Joshua akhirnya menemukan cincin kawinnya di dalam genangan air. Namun ia tidak menemukan Maya di sana. Bersama dengan itu, Alfie datang untuk memperingatkan Joshua bahwa tentara Asia sedang menuju kemari. Bukannya pergi, Joshua malah membentak dan berteriak kepada Alfie karena tak mau memberitahu di mana Maya berada. Karena tentara Asia semakin dekat, Drew pun berlari ke rumah untuk melindungi Joshua. Namun belum sampai di sana, Drew lebih dulu tertembak oleh pesawat tentara Asia. Sebelum mati, Drew mengungkapkan kepada Joshua bahwa nirmata yang sebenarnya adalah Maya. Hal itulah sebabnya Nomad menyerang Maya 5 tahun yang lalu. Mereka tidak berani memberitahu Joshua karena mereka tahu bahwa Joshua sangat mencintai Maya. Drew! Setelah Drew mati, Joshua dan Alfie mencoba melarikan diri ke pantai. Tetapi mereka segera dikepung oleh tentara simulator Asia yang dipimpin oleh Harun. Joshua lalu dipukul sampai pingsan, di mana dalam kondisi seperti ini, Joshua bermimpi ketika pertama kalinya bertemu dengan Maya di sebuah bar. Maya pernah bercerita bahwa ayahnya telah mengajarinya semua tentang AI, tetapi sayangnya ayah Maya tewas dalam peperangan pertama. Dari situlah Maya dibesarkan oleh simulasi yang mencintainya seperti ayahnya. Keesokan paginya, Joshua terbangun di sel di dalam kapal. Ia didatangi Harun yang menjelaskan hal penting tentang Maya, di mana ayah Maya adalah nirmata asli, tetapi setelah dia meninggal, Maya menjadi nirmata yang baru. Selain itu, Harun juga mengungkapkan fakta bahwa bom nuklir di Los Angeles disebabkan oleh kesalahan kode dari manusia. Namun karena pemerintah tak ingin disalahkan atas kematian 1 juta jiwa, jadi mereka pun menyalahkan AI. Dan justru jika AI memenangkan perang, mereka sama sekali tidak berencana melakukan apapun terhadap dunia barat. Mereka hanya ingin hidup berdamai bersama human. Di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan Nomad yang meledakkan markas mereka dari kejauhan. Ketika pandangan Harun teralihkan, Alfie pergi ke sel untuk membebaskan Joshua. Begitu lolos, Harun langsung mengetahui dan mencoba membunuh Joshua. Tapi untungnya Joshua berhasil kabur dengan nyemplung ke laut, kemudian bergaungan pada lambung kapal. We should go. Setibanya di markas, Harun menemukan para warga dan AI pating riwariwi menyelamatkan korban terluka akibat rudal dari Nomad. Singkat cerita, di malam harinya, Joshua diam-diam menekan tombol on-off di kepala Harun yang sedang tertidur. Setelah itu, ia membawa Alfie pergi ke arah sana.
Namun, gak lama kemudian tindakan Joshua diketahui oleh anak buah Harun. Mereka pun segera menyalakan alarm dan membangunkan Harun yang sedang dalam keadaan off. Saat menjelang pagi, Joshua membawa Alpi ke dermaga untuk naik ke kapal. Akan tetapi, tiba-tiba Joshua dan semua orang dikejutkan dengan sesuatu yang besar mendekati mereka. Sesuatu itu ternyata tank raksasa Amerika yang dipimpin oleh Kolonel Howell. Tank-tank tersebut mulai menghancurkan bangunan dengan rudal. Mereka juga tak ragu-ragu mematikan beberapa AI yang rela hancur demi nyawa manusia. Melihat hal ini, Alpi pun kembali ke daratan untuk membantu para warga. Howell kemudian mengirim bom robot berjalan melalui jembatan, di mana robot tersebut kebal peluru dan meledak di kerumunan tentara Asia droid. Saat Howell mengirim bom berjalan kedua, tiba-tiba Alpi muncul di tengah jembatan dan menghentikan robot tersebut dengan pikirannya. Namun, di saat itu juga McBride datang dan menembak jatuh Alpi. Joshua pun segera naik ke jembatan dan terpaksa membunuh McBride. Karena Alpi tak sadarkan diri, bom itu pun aktif kembali. Tak berpikir panjang, Joshua pun langsung membawa Alpi sejauh mungkin. Melihat Joshua benar-benar melindungi Alpi, Harun pun akhirnya setuju untuk membawa Joshua ke hadapan Maya yang berada di kuil Tiandang. Selama perjalanan menuju ke kuil, Harun memberitahu Joshua fakta bahwa sebelum Maya dibom oleh Nomad, ia secara diam-diam menciptakan Alpi dari salinan janinnya sendiri. Namun ciptaan kali ini sangat-sangat cuak dari ciptaan Maya sebelumnya, di mana Maya sengaja menciptakan Alpi untuk menghancurkan Nomad dan menjadikannya pengendali semua teknologi. Jadi secara gaib, Alpi adalah putri supranatural Joshua. There will never be another like her, a copy of your child. Singkat cerita, Joshua akhirnya tiba di kuil Tiandang yang ternyata memiliki arti kuil surga. Di dalam kuil itu, Joshua bertemu Maya yang telah koma selama 5 tahun terakhir. Dan karena robot tidak dapat menyakiti sang penciptanya, mereka pun tidak dapat menyalin kesadaran Maya ke dalam robot. Joshua dan Alpi yang sudah membaik kemudian dengan ikhlas melepaskan alat medisnya sehingga kini Maya bisa mati dengan tenang di alam sana. Could you forgive me, please? I could be with you again. Gak lama kemudian tiba-tiba Howell dan anak buahnya datang. Howell lalu masuk ke dalam kuil untuk mengambil kesadaran Maya. Di saat itu juga Harun muncul dan melempar bom waktu ke tubuh Howell, sedangkan dirinya ditembak oleh anak buah Howell. Sebelum bom itu meledak, Alpi langsung menghentikan bom tersebut yang membuat Howell terkejut. Namun kedua anak Howell malah mencoba menembak Alpi yang akhirnya membuat Joshua menangkap Alpi dan membuat bom tersebut meledakkan tubuh Howell. Harun yang hidup kembali memberitahu Joshua bahwa Nomad harus dia hancurkan agar perang dapat berakhir. Joshua dan Alpi lalu mengambil memori kesadaran Maya. Setelah itu mereka pergi dari tempat tersebut. Tetapi di dalam perjalanan, Joshua dan Alpi tertangkap pasukan Nomad dan dibawa oleh petugas droid secara terpisah. Joshua dan Alpi kemudian dibawa kembali ke Los Angeles. Di sana, Jenderal Andrew memerintahkan Joshua untuk membunuh Alpi. Keduanya lalu berbagi momen terakhir yang penuh air mata. Sebelum menembak Alpi, Joshua membisikkan Alpi sesuatu yang tidak bisa didengar oleh Jenderal Andrew. Setelah Alpi dinonaktifkan, Andrew memberitahu Joshua kalau ia akan mengirim Alpi ke Nomad. Mengetahui hal itu,
Joshua pun meminta ikut ke Nomad dengan alasan mengantar Alpi untuk terakhir kalinya. Dalam perjalanan menuju ke penerbangan, muncul berita tentang pengunjuk rasa anti-Nomad di jalanan. Ketika rombongan hendak melewati terowongan, Joshua menghidupkan kembali Alpi dan menyuruhnya untuk menghentikan mobil. Seketika itu juga, mobil kehilangan tenaga dan akhirnya jatuh di jalan. Joshua kemudian membawa Alpi melarikan diri. Mereka pergi ke penerbangan Nomad dengan menaiki pesawat ulag-alik. Melihat keduanya sudah terbang, Andrews pun meminta si pilot untuk kembali ke pangkalan. Namun Alpi langsung menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pesawat tersebut menuju ke Nomad. Sir, we've lost contact with... Sesampainya di Nomad, pasukan khusus di sana memerintahkan semua penumpang untuk segera keluar. Setelah mereka keluar, para petugas menggerebek Joshua yang ternyata sudah memakai setelan astronot. Ia lalu membuka pintu palka yang membuat para petugas tersedot keluar angkasa. Joshua lalu meminta Alpi pergi ke pusat teknologi Nomad dan mematikan kekuatan Nomad. Sedangkan dirinya akan memasang bahan peledak di salah satu rudal. Andrews yang mengetahui rencana Joshua kemudian memerintahkan Nomad untuk menyerang basis AI yang tersisa di daratan dengan semua rudal. Hal ini membuat Joshua kewalahan karena satu persatu rudal mulai diluncurkan. Untungnya, sebelum rudal terakhir diluncurkan, Alpi tiba di pusat teknologi Nomad dan berhasil menonaktifkannya. Meskipun singkat, tapi Joshua berhasil mengunci satu rudal dan mulai mengatur bom dengan waktu 10 menit dari sekarang. Saat keduanya sama-sama pergi menuju ke pot pelarian, Alpi tak sengaja menemukan ruangan yang penuh dengan tubuh robot humanoid dan menemukan salah satunya dibuat seperti Maya. Ia pun memasukkan kesadaran Maya ke dalam robot tersebut dalam upaya untuk membangunkannya dan membawanya bersama Joshua. Akan tetapi robot tersebut tidak sadar-sadar yang membuat Alpi terpaksa harus meninggalkannya di ladang. Alpi dan Joshua kemudian bertemu di ruang pot pelarian. Tapi karena pot tersebut berada di ruang tak ada udara, Joshua pun minta Alpi untuk masuk ke dalam pot terlebih dahulu. Di saat itu juga, Andrews mengaktifkan robot tentakel raksasa untuk menggagalkan pelarian mereka. Robot tersebut kemudian menyerang Joshua, tetapi untungnya Alpi menonaktifkan robot itu dengan kekuatannya. Setelah itu, Joshua mendapati kalau pintu pot tidak bisa dibuka. Di saat yang sama, bom meledak dan mulai menghancurkan Nomad. Keduanya lalu berbagi momen terakhir bersama. Mereka menyatakan cinta mereka satu sama lain sebelum akhirnya Joshua mengeluarkan Alpi dari Nomad. Joshua kemudian berjalan keluar dan menemukan robot Maya yang mengenali Joshua. Keduanya berpelukan untuk terakhir kalinya tepat saat bahan peledak mulai melenyapkan Nomad. Hancurnya Nomad membuat rudal tidak bisa meledak, sedangkan Andrews dan anak buahnya terlihat lemas karena mereka kalah dalam peperangan. Semua orang kemudian merayakan kemenangan mereka. Mereka menyambut pot Alpi dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Creator. Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama ataupun suara saya yang lesu. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tetap semangat meskipun tidak semangat. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.